Udah muncul belum PPT-nya? Udah deh. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diah Lagowia sebagai moderator pada presentasi kelompok 4 yang bersama rekan saya Anis Dewi Astuti akan membahas tentang proses konseling membangun aliansi terapeutik. Baiklah, langsung saja untuk Anis Dewi Astuti, silakan bacakan materinya. Yang pertama. Baik, A. Berhubungan dengan dunia anak-anak. Aturan-aturan seperti finders keepers yang menemukan yang memiliki. Even Stephen sudah impas, percaya pada semua hal yang ajaib, berpikir egosentris, dan perilaku-perilaku yang dapat membingungkan orang dewasa, seperti bernyanyi dengan keras di muka umum, mengupil saat berbicara, keterpesonaan pada fungsi tubuh, dan mengatakan apa yang Anda rasakan kapanpun tanpa memperhatikan situasinya adalah contoh-contoh dari budaya masa kecil. Sementara, anak-anak memang seringkali membutuhkan bimbingan atau perlindungan. Keyakinan ini dapat menyebabkan kita mengabaikan dan meremehkan kemampuan yang dimiliki anak-anak untuk bertanggung jawab dan mengarahkan diri sendiri. Oleh karena itu, seorang konselor yang kompeten adalah orang yang mengandalkan keterampilan-keterampilan terapeutiknya sendiri untuk mengarahkan anak-anak ketika diperlukan dan juga keyakinan mendalam atas kebijaksanaan klien anak-anaknya. B. Berhubungan dengan dunia remaja. Remaja juga memiliki aturan, nilai, keyakinan, dan norma yang berbeda yang bersifat reflektif bagi perkembangan mereka, pandangan dunia mereka, yang kali merupakan perpaduan antara budaya dunia kanak-kanak dan dewasa, menyebabkan suatu kebingungan tertentu bagi mereka dan orang lain, karena mereka kadang seperti anak kecil dan bergantung pada orang lain dan kadang dewasa dan berwawasan luas. Dalam bekerja dengan remaja sebagai konselor, kita sekali lagi dihadapkan dengan kebutuhan untuk menghormati persepsi unik mereka tentang dunia dan menghormati pendapat dan pandangan mereka. Tugas utama remaja adalah belajar untuk beradaptasi dengan situasi-situasi baru dan menghadapi harapan dan tantangan yang baru, sembari harus menghadapi tekanan teman sebaya, keraguan diri, dan konflik kepentingan antara kelompok sebaya dan sistem keluarga. Tugas penting lainnya yang dihadapi selama masa remaja adalah pembangunan identitas, yang berarti bahwa konselor tidak dapat memperlakukan kelompok ini sebagaimana yang mereka lakukan terhadap orang dewasa. C. Berhubungan dengan anak-anak dan remaja. Apa yang bisa berhasil? Sebagian besar orientasi teoritis terhadap konseling anak didasarkan pada arti penting dari aliansi terapeutik, sebuah pemahaman bahwa keluaran yang sukses tergantung kemampuan konselor untuk terhubung dengan pengalaman anak dan membangun hubungan baik. Konseling anak-anak mencaratkan agar konselor menghargai pengalaman, persepsi, dan realitas anak-anak sebagaimana yang ditampilkan. Bekerja dengan anak dan remaja yang berbeda-beda mensyaratkan agar konselor menanggapi mereka dengan cara yang menghormati keunikan dan kekuatan mereka. Oleh karena itu, pekerjaan ini dapat mengharuskan adanya perubahan paradigma bagi banyak konselor, pergeseran sikap yang menjauh dari membimbing dan menasihati klien muda menuju sebuah keyakinan bahwa mereka dapat mengarahkan diri sendiri dan mampu membuat keputusan. D. Fokus pada anak, bukan masalahnya. Anak-anak sering menjadi perhatian para profesional konseling karena gejala mereka problematik bagi orang dewasa dalam hidup mereka. Hal ini berarti bahwa perlakuan untuk anak-anak dan remaja mungkin tidak hanya terfokus masalah, tetapi selain itu dapat juga terfokus pada pandangan orang lain tentang masalah tersebut. Gary Landers menyatakan, ketika Anda fokus pada masalah, Anda melupakan sang anak. Terlepas dari lingkungan mereka, konselor sering diharapkan aktif klien mereka.
Meskipun ini adalah bagian penting dari pekerjaan, ketika kita melakukan ini, kita dapat menjadi lebih berfokus pada masalah anak daripada kekuatan dan kemampuannya. Jika kita secara tak sengaja mengabaikan pengalaman anak, kami memunculkan resiko meniadakan sudut pandangnya, mendiagnosis masalah yang disampaikan, dan pada akhirnya meremehkan kemampuan anak untuk menjadi partisipan aktif dalam perlakuan terhadap dirinya sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Diah Tlogowiyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya adalah berhubungan dengan pandangan anak terhadap orang lain. Nah, salah satu cara kita memahami peran kita sebagai konselor yang bekerja dengan anak-anak dan remaja adalah seperti yang dilakukan penerjemah ini. Metafora ini dapat menuntun pikiran kita tentang hubungan terapeutik yang kita ciptakan dengan anak-anak dan remaja. Konselor diposisikan secara unik untuk membantu menafsirkan pandangan dunia dari anak-anak dan juga orang dewasa dan mengirimkan informasi antar kedua kelompok dengan cara yang memungkinkan terjadinya pemahaman dan membangun hubungan. Konselor perlu terlibat dalam interaksi interpersonal yang tidak hanya bertemu klien muda di mana mereka berada, tetapi juga membantu orang dewasa yang berarti dalam kehidupan mereka untuk melakukan hal yang sama. Gunakan respons terapeutik remaja yang berbeda untuk menggunakan keterampilan antar pribadi yang sesuai dengan perkembangan. Konselor harus dapat mengkomunikasikan empati, perhatian yang murni, rasa hormat, keterampilan mendengarkan reflektif, mengajukan pertanyaan dan menantang, wawasan, batasan, dan penentu batas, atau memberikan pilihan dalam cara yang mudah dipahami oleh anak-anak. Selanjutnya yaitu prinsip dasar konseling. Anak-anak dan remaja dapat dianggap sebagai kelompok budaya khusus mereka sendiri dengan aturan, norma, nilai, dan persepsi mereka sendiri. Untuk bisa sukses dalam bekerja dengan anak-anak dan remaja, kita harus memahami bahwa realitas, persepsi, dan pandangan dunia mereka yang berbeda dari orang dewasa. Lalu kemudian ketika membangun aliansi terapeutik, penting untuk bertemu dengan klien anak di mana mereka berada secara kognitif, perkembangan emosional, dan fisik. Fokus pada masalah dapat menyebabkan kita mengabaikan persepsi anak tentang masalah tersebut, dan justru lebih fokus pada laporan dari pengasuh yang pada akhirnya meremehkan kemampuan anak untuk menjadi peserta aktif dalam perawatannya sendiri. Selanjutnya, membangun hubungan mengharuskan konselor untuk menggunakan respon-respon terapeutik menangani anak pada tingkat perkembangan mereka. Lalu mengajarkan keterampilan-keterampilan terapeutik kepada pengasuh dalam kehidupan anak-anak, misalnya guru dan orang tua, dapat menuntun pada hasil jangka panjang yang lebih baik. Baiklah, terima kasih. Itu tadi adalah penyampaian dari kelompok 4. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan apabila materi yang kami sampaikan belum jelas. Baiklah, terima kasih kepada Devi Mayangsari dan Tarisa Feblia yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk mencari jawaban beberapa menit. Baiklah, langsung saja pertanyaan dari Tarisa Feblia akan dijawab oleh Anis Dewi Astuti. Kepada Anis dipersilakan.
Baik, di sini pertanyaan dari Saudari Tarisa, yaitu, apakah ada ciri-ciri hubungan atau kualitas hubungan terapeutik yang baik? Jika ada, tolong jelaskan. Terima kasih. Nah, di sini dapat saya jelaskan bahwasanya ciri-ciri hubungan terapeutik yaitu sebagai berikut. Saling percaya, menghormati, dan peduli. Kesepakatan umum tentang tujuan dan tugas terapi, selanjutnya pengambilan keputusan bersama, lalu saling terlibat dalam pekerjaan pengobatan, dan kemampuan untuk berbicara tentang aspek di sini dan sekarang dari hubungan satu sama lainnya. Bagaimana Saudari Tarisa atas jawaban yang diberikan? Baik, bisa diterima. Terima kasih atas penjelasannya, Anis. Sama-sama. Ya, sama-sama Tarisa. Kemudian saya sendiri, Diatul Buya, akan menjawab pertanyaan dari Devi Mayangsari, yaitu di dalam PPT dijelaskan sebagian besar orientasi teoritis terhadap konseling anak didasarkan pada arti penting dari aliansi terapeutik. Nah, pertanyaan saya ada jelaskan apa yang dimaksud dengan aliansi terapeutik. Jadi, mengutip dari Novick dan Novick tahun 1996, merangkum ada poin-poin penting terkait aliansi terapeutik, yaitu yang pertama, transferensi merupakan motif dari aliansi terapeutik. Yang kedua, empati konselor merupakan kualitas utama dalam pembinaan aliansi terapeutik. Yang ketiga, aliansi terapeutik merupakan kolaborasi dengan ego konseli. Yang keempat, aliansi terapeutik merupakan ruang yang memungkinkan realisasi bahwa konselor dan konseli merupakan dua orang manusia dengan status yang sederajat dalam hubungan personal terhadap satu sama lain. Yang kelima, motif tidak sadar baik negatif maupun positif berperan dalam pemeliharaan dan keberfungsian aliansi terapeutik. Yang keenam, salah satu motif yang mendorong terjalinnya aliansi terapeutik adalah pemenuhan kebutuhan ego. Yang ketujuh, aliansi terapeutik dapat menjadi tidak stabil dan rawan terhadap resistensi dan kronik. Yang kedelapan, aliansi terapeutik seperti halnya interaksi awal anak orang tua. Oleh karena itu, isu-isu perkembangan sangat krusial dalam pembinaan dan pemeliharaan aliansi terapeutik. Yang kesembilan, aliansi terapeutik memang penting namun bukan satu-satunya hal yang menentukan perubahan terapeutik. Yang kesepuluh, aliansi terapeutik membutuhkan intervensi aktif dari konselor untuk berkonsolidasi dengan konseli. Lalu ada Bordin tahun 1979 itu mengemukakan bahwa aliansi terapeutik adalah hubungan kolaboratif antara konselor dan konseli yang ditandai dengan keterkaitan emosional, serta kesepakatan terhadap tujuan dan tugas konseling. Begitu, Devi, apakah? Baik, jawabannya cukup jelas, bisa diterima. Terima kasih, Dia. Baik, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi dari Siti Safira. Izinkan